Halo, salam jumpa. Kita ketemu lagi dalam Ngopi Bareng Mojok. Di seputar Paskah ini rupanya ada banyak pertanyaan terkait dengan sakit, terkait dengan kematian, terkait dengan semangat untuk bangkit. Hari ini kita akan bicara seputar kematian. Romo Joko, mau tanya dong. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama, Romo, ceritakan dong pengalaman kehilangan terbesar yang pernah Romo alami dalam hidup Romo. Saya tentu kehilangan ibu saya. Saya masih ingat tanggalnya, yaitu 2 Februari, tahunnya tahun 2020. Kata orang tanggal cantik. Lepas tanggal cantik atau tidak, tapi saya merasa kehilangan. Ibu stroke, dan awal stroke itu persis di hadapan saya. Dan kata dokter, kalau belum 4 jam masih ada kemungkinan baik. Lalu kenyataannya ibu semakin menjadi parah, tidak berdaya, dan akhirnya 40 hari setelah pas Natal, karena kejadiannya itu di hari Natal, 40 hari, yaitu ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ibu juga mempersembahkan diri pada Allah. Ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk saya. Tapi saya bangga mempunyai ibu yang beriman dan menjadi contoh bagi saya bagaimana mengarungi kehidupan ini. Tapi kepergiannya memang kemudian sempat membuat saya gelisah, resah, karena setiap kali pulang ke rumah tidak lagi berjumpa dengan sosok itu. Ada peristiwa yang menarik. Waktu saya ulang tahun Desember, saya bilang sama adik-adik saya, yuk kita kumpulkan yuk ulang tahunku, ibu dan juga anak-anaknya. Adik saya tertawa dan ngomong, "Lali mas, apa? Ibu sudah meninggal." Oh iya, saya berpikir bahwa ibu itu selalu masih hidup dalam diri saya. Maka ketika adik saya mengatakan itu, saya shock kembali. Oh iya, ibu sudah tidak ada. Apa yang saya buat, ya saya berdoa kemudian. Dan dari banyak sumber saya akhirnya memahami bahwa orang stroke itu memang dekat dengan Tuhan. Artinya menjadi sosok yang karena penyakitnya itu siap untuk dipanggil Tuhan. Beberapa sahabat saya yang stroke, yang biasanya WN-an bareng saling meneguhkan, juga sudah meninggal. Maka apakah saya bisa menolak atau tidak? Rasanya saya bisa mengatakan perjuangan untuk sembuh itu urusan saya, sisanya urusan Tuhan. Tapi kalau soal kematian itu memang lebih pada urusan Allah, bukan urusan saya yang mengatur. Sebagai orang beriman, apa sih yang seharusnya saya lakukan, Romo, untuk memandang kematian itu? Karena banyak orang yang menganggap itu kematian menakutkan, Romo. Gimana sih seharusnya sebagai orang beriman, Romo? Ya kayak dalam Injil itu. Pertama, kita menyadari bahwa kematian pasti datang. Yang kedua, tapi seakan-akan belum datang. Lalu saya mencoba yang terbaik. Maka yang saya lakukan adalah mempersiapkan agar saya mendapatkan mahkota yang dijanjikan,
dengan melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian. Kalau bisa, kenapa kemudian tidak melakukannya? Itu sudah menjadi persiapan kita untuk bisa menerima kematian itu dengan lebih baik. Mempersiapkan diri untuk lebih baik seolah datang dan juga belum datang. Oke, yang ketiga Romo Joko mau nanya dong Romo, apakah ada cerita menarik nih Romo akhir-akhir ini deh tentang kematian itu? Boleh dong diceritakan beberapa peristiwa itu. Silakan Romo Joko. Kamis Putih yang lalu Romo Joko Sustiyanto meninggal. Begitu mendengar beritanya, saya kemudian mulai berandai-andai, nanti yang dikira mati pasti saya ini. Dan betul, beberapa umat itu telepon satpam, telepon frater, menanyakan yang meninggal itu Romo Joko siapa. Bukan itu saja, bahkan ada seorang mahasiswa yang saya kenal dekat dengan umat dan mengatakan, "Frater, yang kuat ya, ikut berduka karena Romo Joko meninggal. Tapi percaya bahwa Romo Joko sudah tidak sakit lagi." Lalu saya di kapel itu hanya duduk sendiri membayangkan rasanya surga bagaimana, sudah tidak sakit lagi bagaimana. Ketika jenazah Romo Joko tiba di pemakaman, saya hanya melihat karangan bunga yang bertuliskan "Rest in peace", beristirahatlah dalam damai, lalu siapa-siapa. Dan saya juga mencoba mengira-ira, besok kalau saya mati ya paling gitu karangan bunganya, "Rest in peace, Romo Joko Setio". Lalu saya dengarkan juga renungan-renungan pemimpin ibadat yang juga meneguhkan bagaimana hidup Romo Joko dulu dan sekarang sudah tentu bahagia di surga. Sambil duduk di kursi roda, saya itu membayangkan bahagia di surga, dan itu tidak menakutkan. Maka kematian itu bukan peristiwa yang menakutkan. Kematian akan dialami oleh siapa saja, entah sakit atau tidak sakit. Hanya Tuhan yang tahu waktunya. Sekali lagi, tugas kita hanya mempersiapkan caranya mengisi hidup ini dengan baik. Ya baiknya bagaimana tergantung situasi yang kita hadapi. Sekurang-kurangnya bahwa orang sudah pernah menganggap saya mati itu yang menarik untuk saya, dan itu tidak apa-apa, tidak menyinggung saya. Saya tidak merasa tersinggung, tidak merasa bahwa anggapan itu jelek, tapi itu risiko. Dan saya pikir sebagai orang beriman itu bagian dari perjalanan kita. Kita pasti pada saatnya nanti akan mati. Saya juga. Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan perjumpaan ini. Andai kata Bapak Ibu akan menuliskan komentar atau bertanya, silahkan menulis dalam kolom komentar chat itu. Mari kita mohon berkat. Tuhan pengasih dan penyayang, berkat melimpah untuk kami semua. Hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu. Bantulah kami untuk semakin menghayati bahwa kebangkitan putra-Mu akan membebaskan kami dari rasa takut menjalani kehidupan yang tidak mudah ataupun menghadapi kematian yang pada suatu saat kami hadapi. Berkatilah kami, angkatlah sakit penyakit sahabat-sahabat kami, kenalan kami, anggota keluarga kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun
mereka yang sakit di rumah, ambillah sakit penyakit mereka dan bantulah dengan segala caramu, sehingga banyak sahabat yang tergerak untuk melayani orang-orang sakit ini. Berkat melimpah Tuhan untuk kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.